Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah pengajian sekalian yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah SWT berupa kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka tafaqquh fid din. Itu dalam rangka memperdalam pemahaman kita dalam ilmu-ilmu agama, yang mana menjadi kewajiban kita, menjadi kewajiban setiap muslim dan muslimah untuk senantiasa mempelajari ilmu agama. Menjadi kewajiban kita, ya, setiap muslim juga setiap muslimah untuk memperdalam dan mempelajari ilmu agama. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Maka kita wajib untuk senantiasa mempelajari ilmu syar'i. Wajib untuk kita senantiasa belajar ilmu syar'i dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian juga seorang yang berilmu merupakan tanda seseorang itu dikehendaki mendapatkan kebaikan oleh Allah SWT. Seseorang yang faham, memahami ilmu agama, ya, faham ilmu syar'i, itu adalah tanda seseorang itu dikehendaki mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka akan difahamkan dalam ilmu agama, ya. Jadi Nabi kita Muhammad menjelaskan bahwasanya barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan di dunia ini dan di akhirat kelak, maka akan difahamkan dalam ilmu agama. Dan juga menuntut ilmu agama merupakan jalan seseorang dimudahkan untuk menuju ke surganya Allah SWT. Kalau seseorang bersemangat dalam menuntut ilmu, niscaya dia akan dimudahkan jalannya menuju ke surganya Allah SWT. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, meniti suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Maka di antara cara, ya, supaya jalan kita itu dimudahkan ke surga, di antaranya adalah dengan kita bersemangat dalam menuntut ilmu. Kita bersemangat menghadiri kajian-kajian yang dibacakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah SWT, dan pula ilmu syar'i, ya, ilmu agama adalah warisan dari para nabi dan para rasul. Jadi para nabi dan para rasul itu tidak mewariskan harta, ya. Para nabi dan para rasul tidak mewariskan harta benda, dinar dan dirham, tetapi para nabi dan para rasul itu mewariskan ilmu agama, ya, mewariskan ilmu syar'i. Maka barang siapa yang, ya, mempelajari ilmu agama, ya,
memahami ilmu agama, dia telah mengambil warisan dari para nabi dan para rasul tersebut. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Innal anbiya'a lam yuwarritu dinaran wala dirhaman wa innama waratul ilma faman akhadha bihadzin wafirin. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Para nabi tidak mewariskan harta benda, tidak mewariskan dinar dan dirham, namun mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang besar dari warisan para nabi dan para rasul. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita akan mempelajari bersama satu pembahasan, itu tentang pembahasan akidah atau pembahasan tauhid yang kita ambil dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Dan tidak diragukan bahwasanya tauhid adalah perkara yang sangat penting, ya. Jadi tauhid, akidah itu adalah perkara yang sangat penting, yang merupakan landasan setiap amalan kita, ya. Tauhid itu adalah landasan dan dasar atau pondasi dari amalan yang kita lakukan, ya. Ibaratnya rumah, ya, maka tauhid itu adalah pondasinya. Kalau pondasinya kuat, ya, maka bangunan tersebut, ya, akan menjadi kuat. Adapun apabila bangunan tersebut pondasinya sudah rapuh, ya, pondasinya sudah rusak, ya, maka apa yang dibangun di atasnya pun akan mudah rusak pula. Maka akidah dan tauhid itu adalah pondasi dan landasan dari amalan-amalan yang kita lakukan dalam agama ini. Sebesar apapun amal yang kita lakukan, ya, sebesar apapun amal yang kita lakukan, sebanyak apapun amal yang kita lakukan, itu tidak akan bermanfaat, ya, apabila akidah kita rusak, ya. Amalan-amalan yang kita lakukan, sebanyak apapun amal yang kita lakukan, itu tidak akan ada gunanya, tidak akan ada nilainya apabila tidak dilandasi dengan tauhid yang lurus, ya. Seseorang yang banyak bersedekah, ya, seorang yang banyak bersedekah, banyak melakukan puasa, banyak melakukan sholat, banyak melakukan, ya, membayar zakat dan sebagainya, tapi dia masih melakukan perbuatan syirik, masih berdoa meminta kepada selain Allah, masih memberikan ibadah, menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang banyak tersebut tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena tidak dilandasi tauhid yang lurus. Maka mempelajari tauhid dan mempelajari akidah adalah perkara yang sangat penting dan harus kita ulang-ulang dalam, ya, kehidupan kita ini. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat kenyataan yang ada di masyarakat kita, ya, kalau kita lihat kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, masih banyak saudara kita yang belum memahami tentang tauhid. Masih banyak saudara-saudara kita, ya, di tengah-tengah masyarakat kita ini yang masih belum paham tentang tauhid. Meskipun mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun ternyata masih banyak tersebar, yaitu perbuatan-perbuatan kesyirikan. Masih banyak praktek-praktek kesyirikan. Ya, masih banyak dukun-dukun, ya, di kampung-kampung atau di daerah-daerah, masih banyak dukun-dukun, di mana dukun tersebut mengaku bisa mengetahui ilmu gaib, ya, bisa meramal nasib seseorang, ya, mengaku bisa, ya, mengetahui barang yang hilang dan sebagainya, ya, mengaku bisa mengetahui ilmu gaib.
atau ya ada yang mendatangi tukang ramal dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang bertentangan dengan tauhid yang lurus. Semua itu bertentangan dengan tauhid yang murni. Di mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun dan barang siapa yang mendatangi tukang ramal kemudian membenarkan ucapannya, ya, membenarkan ucapan dukun tadi, membenarkan ucapan tukang ramal tadi, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi masih tersebar di tengah-tengah masyarakat kita. Meskipun mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengucapkan kalimat tauhid. Yang tauhid itu intinya adalah kalimat la ilaha illallah. Tapi ternyata masih banyak praktek-praktek kesyirikan tersebut. Dan juga misalnya masih tersebar yaitu sebagian saudara kita yang memakai jimat-jimat, ya, memakai benda-benda yang diyakini bisa mendatangkan manfaat, ya, atau menolak bahaya. Memakai cincin atau memakai gelang atau memakai misalnya akik, memakai keris misalnya, meyakini bahwasanya benda-benda tadi bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak bahaya, bisa menolak bala, bisa menolak musibah. Ini juga bertentangan dengan tauhid, termasuk perbuatan syirik. Itu masih tersebar di tengah-tengah masyarakat kita. Padahal mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak sebatas dengan lisan saja, ya. Tidak sebatas dengan lisan, tetapi harus difahami maknanya dan diamalkan konsekuensinya. Demikian juga di tengah-tengah masyarakat kita ada yang masih memberikan sesajen kepada pohon besar, ya. Ada yang memberikan sesajen kepada batu-batu besar. Itu juga perbuatan kesyirikan. Ada juga yang menyembelih hewan, dikorbankan kepada jin atau dikorbankan kepada tempat yang dianggap keramat. Itu masih ada di tengah-tengah masyarakat kita, ya. Menunjukkan bahwasanya dakwah tauhid adalah dakwah yang harus kita prioritaskan. Dakwah tauhid adalah dakwah yang harus kita prioritaskan dalam masyarakat kita. Perkara ibadah adalah perkara yang penting, ya. Ibadah, perkara muamalah, akhlak, itu juga adalah perkara yang penting. Tetapi yang paling penting adalah tentang akidah yang lurus, tentang tauhid yang murni. Masyaallah muslimin, jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid itu intinya bukanlah sekedar seseorang meyakini bahwasanya Allah itu ada. Tauhid itu tidak sekedar seorang meyakini Allah itu ada. Tidak sekedar meyakini Allah itu adalah pencipta alam semesta ini. Tauhid tidak sekedar kita meyakini Allah yang memberikan rizki. Tauhid tidak sekedar, ya, kita meyakini Allah yang menghidupkan dan mematikan. Tidak sekedar itu. Tetapi inti dari tauhid itu adalah memurnikan ibadah, yang mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti dari tauhid. Jadi kalau meyakini Allah itu ada, kaum musyrikin dulu di masa Nabi juga mereka mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum musyrikin dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka juga mengakui Allah yang mengatur alam semesta. Kaum musyrikin dahulu juga mengakui bahwasanya Allah itu yang memberikan rezeki. Namun itu tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Belum memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Mengapa? Karena mereka tidak
memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah, tapi juga berdoa kepada selainnya. Maka ini adalah inti dari ajaran Islam, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jemaah sekalian kan Allah Subhanahu wa taala, kitab yang akan kita bahas ini adalah kitab yang sangat penting untuk kita pelajari ya. Kitab yang sangat penting, kitab yang ringkas, namun kitab yang sangat penting kita pelajari, yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah dan beliau wafat di tahun 1206 Hijriah ya. Beliau ulama di Arab Saudi. Dan kitab tauhid ini membahas secara khusus tentang tauhid uluhiyah ya. Kitab tauhid, kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, ini membahas tentang tauhid uluhiyah. Karena tauhid itu ada tiga ya. Tauhid itu ada tiga. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid al-asma was sifat. Apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah SWT dalam perbuatan-perbuatan yang khusus bagi Allah SWT. Mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan yang khusus bagi Allah SWT. Misalnya kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, bahwasanya Allah satu-satunya pencipta. Allah satu-satunya pencipta. Karena tidak ada pencipta, tidak ada yang menciptakan alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan alam semesta ini adalah termasuk perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan Allah itu adalah satu-satunya yang mengatur alam semesta. Satu-satunya yang mengatur alam semesta. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini ya. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu adalah kita mengesahkan Allah, kita memurnikan ya, kita mentauhidkan Allah dalam seluruh ibadah yang kita lakukan. Sebenarnya tauhid uluhiyah, kita mengesahkan Allah dalam seluruh ibadah yang kita lakukan. Jadi seluruh ibadah harus kita tujukan hanya kepada Allah. Seluruh ibadah harus kita murnikan, kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa doa, baik berupa nadar, baik berupa menyembelih hewan kurban, baik berupa isti'anah, berupa istighatsah, berupa ruku, sujud, salat, puasa, haji dan seluruhnya. Seluruh amal ibadah harus kita serahkan semata-mata hanya kepada Allah SWT. Disebut dengan tauhid uluhiyah. Kita mengesahkan Allah SWT dalam peribadahan. Seluruh ibadah kita serahkan hanya kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat. Yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat. Tauhid al-asma was sifat adalah kita mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita mengesahkan Allah SWT dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Maksudnya Allah SWT memiliki nama-nama yang paling baik dan memiliki sifat-sifat yang paling sempurna. Allah SWT memiliki nama-nama yang paling baik dan memiliki sifat-sifat yang paling sempurna. Disebut dengan tauhid al-asma wa sifat.
Misalnya Allah SWT memiliki nama Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Allah memiliki nama Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Allah SWT memiliki nama Al-Aziz yang Maha Perkasa. Allah SWT memiliki nama Al-Basir yang Maha Melihat. Allah SWT memiliki nama As-Sami' yang Maha Mendengar, dan selainnya. Seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT yang disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam Sunnah Rasulullah SAW, maka kita tetapkan, ya, kita imani, kita yakini, kita tetapkan sesuai dengan keagungan Allah SWT, sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Meskipun Allah SWT itu memiliki sifat mendengar, tetapi pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluknya. Allah SWT Maha melihat, tapi penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan makhluknya, ya. Penglihatan Allah ada penglihatan yang sempurna, adapun penglihatan makhluk itu adalah penglihatan yang penuh dengan kekurangan. Adapun kitab yang kita bahas ini adalah kitab yang secara khusus membahas tentang tauhid uluhiyah. Kitab tauhid yang kita bahas ini adalah kitab yang khusus membahas tentang tauhid uluhiyah. Karena itu adalah inti dari tauhid tersebut, ya, tauhid yang merupakan inti dakwah para nabi dan para rasul. Inti dakwah para nabi dan para rasul adalah tauhid al-uluhiyah, yaitu memurnikan ibadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin dan sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara keistimewaan dari kitab ini atau keistimewaan dari buku ini bahwasanya buku ini, ya, berisi tentang dalil-dalil, ya, berisi tentang dalil-dalil. Jadi beliau menyebutkan judul bab, misalnya beliau menyebutkan judul bab, setelah disebutkan dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah, beliau disebutkan perkataan para ulama salaf berkaitan dengan judul bab tersebut, ya. Jadi beliau cuma menyebutkan dalil-dalil saja, ya. Misalnya beliau menyebutkan tentang keutamaan tauhid, ya. Kemudian beliau menyebutkan dalil dari Al-Quran, dalil dari Sunnah, beliau menyebutkan dalil, ya, beliau menyebutkan perkataan para ulama salaf tentang yang berkaitan dengan judul bab tersebut, ya. Maka berisi tentang dalil-dalil dalam syariat ini. Sekarang kita masuk di bab yang pertama. Bab yang pertama di sini beliau mengatakan kitabut tauhid, kitabu at-tauhid. Kita membahas tentang tauhid. Ayat pertama yang disebutkan atau dalil pertama yang disebutkan adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepadaku. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepadaku. Maka dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwasanya Allah itu tidak menciptakan bangsa jin. Allah SWT tidak menciptakan bangsa manusia kecuali supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya tujuan kita diciptakan oleh Allah itu adalah untuk mentauhidkan Allah SWT. Tujuan kita hidup di alam dunia ini, tujuan, ya, kita diciptakan oleh Allah SWT di alam dunia ini adalah untuk mentauhidkan Allah SWT, memurnikan ibadah semata-mata hanya kepada Allah SWT. Jadi kita hidup di alam dunia ini bukan tujuannya semata-mata untuk mencari keuntungan dunia,
atau semata-mata untuk mengumpulkan harta dunia, atau untuk mendapatkan kekuasaan, atau untuk mendapatkan jabatan, tidak ya. Tetapi tujuan utama kita di alam dunia ini adalah untuk mentauhidkan Allah SWT, menyerahkan ibadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tujuan utama kita berada di alam dunia ini. Ini juga bangsa jin ya, bangsa jin mereka adalah makhluk gaib ya, bangsa jin makhluk gaib. Mereka juga diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah kepada Allah SWT, memurnikan ibadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Kemudian apa yang dimaksud dengan ibadah ya? Apa yang dimaksud dengan ibadah? Kalau kita ditanya apa yang dimaksud dengan ibadah, maka yang dimaksud dengan ibadah ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau menjelaskan bahwa ibadah itu adalah hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah berupa perkataan maupun perbuatan. Berupa perkataan atau perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang nampak maupun yang tidak nampak. Ini definisi dari ibadah. Jadi ibadah itu adalah segala sesuatu ya, segala sesuatu, segala perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah SWT. Dicintai dan diridhoi oleh Allah SWT baik berupa perkataan, baik berupa perbuatan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Semua itu adalah termasuk ibadah ya, yang harus kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah ya tidak sekedar salat ya, tidak sekedar salat, tidak sekedar puasa, tidak sekedar haji, tapi segala sesuatu ya, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah ya, berupa ucapan, berupa perbuatan, yang nampak maupun tidak nampak, semuanya termasuk dalam kategori ibadah yang harus kita murnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini ya, di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini bahwasanya seluruh ibadah itu harus kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh ibadah harus kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik berupa doa ya, berupa nadar, berupa tawakal, berupa isti'anah, berupa istighatsah, berupa ruku', berupa sujud, berupa khauf, raja dan selainnya. Seluruh ibadah itu harus kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita serahkan kepada selainnya. Itu adalah inti dari tauhid ya. Inti dari tauhid itu adalah kita menyerahkan seluruh ibadah kita menunjukkan seluruh ibadah kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara faedah dari ayat ini adalah bahwasanya Allah SWT memiliki sifat menciptakan. Allah SWT memiliki sifat menciptakan. Jadi antara sifat Allah adalah memiliki sifat menciptakan, al-khalqu. Jadi Allah SWT memiliki sifat menciptakan.
Nah, Allah SWT itu menciptakan seluruh makhluknya ya, seluruh makhluknya, berupa manusia, berupa hewan, berupa tumbuhan, langit, bumi, matahari, bulan, dan selainnya, apa saja yang ada di alam semesta ini, Allah SWT semata yang menciptakannya. Adapun manusia ya, manusia itu bisa menciptakan tetapi sekedar merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Manusia itu bisa menciptakan tapi sekedar merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Berbeda dengan Allah SWT. Kalau Allah SWT itu menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Allah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi sesuatu yang ada. Berbeda dengan manusia. Manusia bisa menciptakan tapi sekedar apa? Sekedar merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Misalnya membuat meja misalnya, atau menciptakan meja ya, seseorang membuat meja. Ini dia tidak membuat meja itu dari tidak ada menjadi ada, tapi dia sekedar merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya ya. Jadi semula kayu yang terpisah-pisah kemudian disusun menjadi sebuah meja. Ini manusia. Kalau manusia itu tidak bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, sekedar merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Tetapi kalau Allah SWT itu memiliki sifat menciptakan dan ciptaannya sempurna. Allah SWT menciptakan dari satu yang tidak ada menjadi satu yang ada. Maka Allah SWT memiliki sifat menciptakan dan ciptaan Allah itu sempurna, berbeda dengan makhluknya. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini bahwasanya bangsa jin itu adalah makhluk Allah yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah SWT ya. Seperti manusia, jin juga diperintahkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Ini menunjukkan bahwasanya jin itu tidak mengetahui ilmu gaib ya. Menunjukkan bahwasanya jin itu tidak mengetahui ilmu gaib. Sebagaimana manusia tidak mengetahui ilmu gaib, demikian juga jin juga tidak mengetahui ilmu gaib. Maka jangan sampai kita meyakini bahwasanya jin itu bisa mengetahui ilmu gaib ya. Kita tidak boleh meyakini ya. Kita tidak boleh meyakini maksudnya bangsa jin itu bisa mengetahui ilmu gaib. Karena yang bisa mengetahui ilmu gaib hanyalah Allah SWT semata. Yang bisa mengetahui ilmu gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah SWT berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa." Dan di sisi Allah itu ada kunci-kunci ilmu gaib. Di sisi Allah ada kunci-kunci ilmu gaib yang tidak mengetahuinya kecuali Allah. Di sisi Allah itu ada kunci-kunci ilmu gaib yang tidak mengetahuinya kecuali tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Dia. Ya. Maka makhluk ini tidak ada yang mengetahui ilmu gaib, ya. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah SWT juga berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit-langit dan di bumi kecuali hanya Allah. Maka bila seseorang mengaku bisa mengetahui ilmu gaib, dia telah kufur ya. Dia melakukan perbuatan kekufuran. Seorang mengetahui ilmu gaib, seorang mengaku ya bisa mengetahui nasib seseorang. Seorang mengaku misalnya ya mengetahui tempat ya barang yang hilang misalnya ya, mengetahui ilmu gaib, maka dia telah melakukan perbuatan kekufuran ya, karena tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali hanya
Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat yang pertama ya, ayat pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab ini. Setelah kita baca ayat yang kedua ya, ayat yang kedua yang disebutkan oleh penulis di sini adalah Quran surah An-Nahl ayat 36. Quran surah An-Nahl ayat 36. Allah SWT berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut." Sesungguhnya kami telah mengutus ya, sesungguhnya kami telah mengutus untuk setiap umat itu seorang rasul. Sesungguhnya kami telah mengutus untuk setiap umat itu seorang rasul yang mengajak umatnya ya, yang mengajak umatnya sembahlah Allah saja ya, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut, dan jauhilah taghut. Jadi dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwasanya Allah sudah mengutus untuk setiap umat itu seorang rasul ya. Setiap umat itu sudah diutus seorang rasul. Yang rasul tadi tugasnya apa? Rasul tadi tugasnya adalah untuk mengajak umatnya sembahlah Allah saja. Mengajak umatnya sembahlah Allah saja, beribadahlah kepada Allah saja, dan jauhilah taghut. Jauhilah taghut itu jauhilah segala sesembahan dari selain Allah. Jauhilah taghut itu jauhilah segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat yang mulia ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Bahwasanya dakwah tauhid itu adalah dakwah para nabi dan para rasul ya. Dakwah tauhid itu adalah dakwah para nabi dan para rasul. Jadi dakwah yang paling utama ya, yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul itu adalah dakwah tauhid, mengajak umatnya untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala bentuk perbuatan syirik. Itu adalah inti dakwah para nabi dan para rasul. Inti dakwah para rasul. Sejak rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, itu dakwah yang paling utama adalah mendakwahkan dakwah tauhid, mengajak umatnya ya untuk beribadah kepada Allah saja dan menjauhi kesyirikan. Dan yang didakwahkan oleh para nabi dan para rasul ini adalah tauhid uluhiyah. Yang didakwahkan oleh para nabi dan para rasul ini adalah yang paling utama adalah tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena tauhid rububiyah, kalau tauhid rububiyah itu orang-orang musyrikin, orang-orang kufar mereka juga mengakuinya. Kalau tauhid rububiyah itu adalah mengakui bahwasanya Allah itu Maha Pencipta. Allah SWT Maha mengatur alam semesta. Allah SWT memberikan rizki. Allah SWT menghidupkan dan mematikan. Itu kaum musyrikin mereka juga mengakuinya. Tapi itu tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Yang didakwahkan oleh para nabi dan para rasul adalah tauhid al-uluhiyah, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Quran surah Az-Zukhruf, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah." Apabila engkau bertanya kepada orang-orang musyrikin, siapakah yang menciptakan mereka? Siapakah yang menciptakan mereka? Maka mereka akan bertanya, Allah yang menciptakan kami. Jadi orang-orang musyrikin itu ditanya, siapa yang menciptakan kalian? Siapa yang menciptakan kalian? Maka mereka akan menjawab, Allah yang menciptakan kami. Maka mereka mengakui tauhid rububiyah.
Mereka mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta. Tapi mereka yang tetap termasuk orang-orang musyrikin, ya. Kenapa? Karena mereka tetap memberikan ibadah kepada selain Allah. Mereka beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selainnya. Maka mereka ya masih tergolong orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin adalah dakwah para nabi dan para rasul itu adalah tauhid al-uluhiyah. Dan kita sebagai seorang muslim, ya, di antara sikap kita sebagai seorang muslim, kita harus mencintai seluruh para nabi dan para rasul, ya. Kita harus mencintai seluruh para nabi dan para rasul, kita harus mencintai mereka, ya. Dan kita meyakini semuanya adalah utusan Allah SWT. Kita meyakini mereka semuanya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dustakan satu saja. Kalau seseorang mendustakan satu saja dari para nabi atau para rasul, berarti dia mendustakan seluruh para nabi dan para rasul. Mendustakan satu saja di antara para nabi dan para rasul, berarti dia mendustakan seluruh para nabi dan para rasul. Karena dakwah mereka sama. Inti dakwah mereka sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka misalnya orang Nasrani, misalnya mereka percaya kepada Nabi Isa tapi tidak percaya kepada Nabi Muhammad, maka mereka, ya, keimanan mereka tidak benar, ya. Mereka berarti kufur kepada seluruh nabi dan para rasul. Bahkan mereka kufur kepada Nabi Isa juga. Mereka juga sebenarnya hakikatnya mereka tidak beriman kepada Nabi Isa. Karena seluruh nabi dan para rasul itu sama dakwahnya. Mengingkari satu saja berarti mengingkari seluruhnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, kadzabat qaum Nuhin al-mursalin. Sesungguhnya kaum Nabi Nuh itu mendustakan seluruh para rasul, ya. Sesungguhnya kaum Nuh, ya, kaum Nabi Nuh itu mendustakan seluruh para rasul. Padahal mereka mendustakan siapa? Kaum Nabi Nuh itu mendustakan siapa? Cuma Nabi Nuh saja yang mereka dustakan. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi Nuh yang mengajak mereka kepada jalan kebenaran. Tapi Allah menyebutkan bagaimana? Allah menyebutkan bahwasanya mereka itu, ya, mendustakan seluruh para rasul, ya. Menunjukkan bahwasanya kita sebagai seorang muslim, orang beriman, kita harus, ya, beriman kepada seluruh para nabi dan para rasul, ya, sejak Nabi Adam, ya, sampai nabi yang terakhir Nabi kita Muhammad SAW. Kita yakini semuanya, kita imani semuanya, dan kita cinta kepada para nabi dan para rasul tersebut, ya, karena mereka, ya, telah menyampaikan syariat, ya, mereka telah menyampaikan risalah Allah SWT, ya, yang menunjukkan ajaran yang benar, menunjukkan ajaran yang lurus, yang mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan para nabi dan para rasul adalah manusia biasa, ya. Para nabi, para rasul adalah manusia biasa, sehingga tidak berhak untuk diibadahi, ya. Para nabi, para rasul itu manusia biasa, ya, bukan malaikat selainnya, tapi manusia biasa, sehingga tidak berhak untuk diibadahi, tidak berhak untuk disembah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, innama ana basyarun, sesungguhnya aku adalah seorang manusia biasa. Nabi menjelaskan misalnya beliau adalah manusia biasa, ya. Para nabi rasul adalah manusia biasa, sehingga tidak berhak diibadahi, tidak berhak disembah, ya. Hanya saja mereka adalah, ya, hamba Allah yang dimuliakan, ya, dimuliakan dengan, ya, dijadikan nabi, dijadikan rasul, dijadikan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah Nabi kita Muhammad SAW diutus, ya, semua umat manusia itu harus ikut kepada syariat Nabi SAW. Setelah Nabi kita Muhammad SAW diutus, itu seluruh manusia itu harus ikut kepada
syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad adalah penutup seluruh para nabi dan para rasul, dan syariat beliau menyempurnakan dari syariat-syariat sebelumnya, menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya dan menghapus dari syariat-syariat sebelumnya. Kalau setelah Nabi SAW diutus, kemudian seseorang masih mengikuti ajaran Nabi Isa atau masih mengikuti ajaran Nabi Musa, ya, atau masih mengikuti ajaran Nabi yang lainnya, ya, maka dia tidak termasuk orang yang beriman, ya, tidak termasuk orang yang beriman. Setelah Nabi diutus, maka seluruh manusia harus ikut kepada ajaran Nabi SAW. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Tidak ada seorang pun, ya, tidak ada seorang pun yang mendengar aku telah diutus. Tidak ada seorang pun yang mendengar aku telah diutus, baik orang Yahudi maupun orang Nasrani, kemudian dia tidak mau beriman, ya, dia tidak mau beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia termasuk penghuni api neraka, ya. Karena Ibu menjelaskan bahwasanya tidak ada seorang pun dari umat ini, ya, tidak ada seorang pun dari umat ini yang telah mendengar Rasulullah diutus. Ia mendengar Rasulullah diutus, ya, baik dia itu orang Yahudi atau orang Nasrani, kemudian tidak mau beriman, ya, tidak mau beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya. Kemudian orang tersebut termasuk penghuni api neraka, ya. Maka setelah Nabi diutus itu harus seluruh manusia mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kemudian dalam ayat tadi, di antara faedah dari ayat yang kita baca tadi, bahwasanya kita diperintahkan untuk menjauhi tauhid, ya. Kita diperintahkan untuk menjauhi tauhid. Apa yang dimaksud dengan tauhid, ya? Apa yang dimaksud dengan tauhid? Tauhid itu adalah kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Tauhid itu adalah segala sesuatu yang disembah dari selain Allah, segala sesuatu yang disembah selain Allah, sedangkan dia ridho, ya, sedangkan dia ridho. Segala sesuatu yang disembah, apa saja yang disembah, apa saja yang diibadahi dari selain Allah, sedangkan dia ridho, ya, dengan hal tersebut, mungkin disebut dengan tauhid. Ya, misalnya, ya, syaitan, misalnya syaitan dia disembah atau diibadahi dari selain Allah, dan syaitan tersebut ridho dengan hal tersebut, maka syaitan bisa disebut dengan tauhid, bisa disebut dengan tauhid. Atau iblis, misalnya iblis dia disembah, diibadahi dari selain Allah, dan dia ridho dengan hal tersebut, maka dia disebut dengan tauhid. Adapun misalnya seorang menyembah Nabi Isa, misalnya seseorang menyembah Nabi Isa, Nabi Isa disembah, diibadahi dari selain Allah, maka Nabi Isa tidak disebut tauhid. Nabi Isa tidak disebut dengan tauhid, karena Nabi Isa tidak ridho dengan hal tersebut. Nabi Isa tidak pernah ridho disembah, diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga misalnya malaikat disembah, misalnya ada yang menyembah malaikat, ada yang beribadah kepada malaikat. Tapi tidak bisa kita katakan malaikat itu tauhid, ya. Tidak bisa kita katakan malaikat itu tauhid, karena malaikat tidak ridho disembah, malaikat tidak ridho, ya, diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid itu adalah, ya, apa saja yang disembah dari selain Allah,
ya, sedangkan dia ridho dengan hal tersebut ya. Dan kita diwajibkan untuk kufur kepada tagut ya. Kita sebagai seorang beriman wajib bagi kita untuk kufur, ingkar kepada tagut. Kita wajib ingkar, kufur kepada tagut ya. Sebenarnya Allah SWT berfirman, "Fama yakfur bit-tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur kepada tagut, barang siapa yang kufur kepada tagut, ingkar kepada tagut, ingkar kepada segala sesuatu yang disembah dari selain Allah, ya, dan dia beriman kepada Allah, dan dia beriman hanya kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali yang sangat kokoh. Dia telah berpegang dengan tali yang sangat kokoh. Maka kita wajib kufur kepada tagut, dan kita wajib beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin, jamaah sekalian kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini adalah tentang wajibnya memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi kita untuk memurnikan seluruh ibadah hanya kepada Allah SWT. Baik ibadah tersebut ya berupa ucapan atau perbuatan. Ibadah itu ada yang bersifat ucapan, ada yang bersifat perbuatan. Ibadah yang bersifat ucapan misalnya apa? Ibadah yang sifatnya ucapan misalnya dzikir ya. Dzikir, kemudian doa, kemudian tilawatul Quran dan selainnya ya, ibadah-ibadah berupa ucapan ya. Ibadah-ibadah berupa ucapan kita harus serahkan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ibadah berupa perbuatan ya. Ibadah berupa perbuatan. Ibadah berupa perbuatan misalnya sholat ya, misalnya zakat, misalnya haji, sebagainya. Ibadah-ibadah yang sifatnya perbuatan harus kita murnikan ya, semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ibadah yang nampak maupun tidak nampak. Ibadah yang nampak maupun tidak nampak harus kita serahkan hanya kepada Allah SWT. Ibadah yang nampak misalnya apa? Ibadah yang nampak misalnya sholat, ya, zakat, haji, ibadah yang nampak. Kalau ibadah yang tidak nampak misalnya yang kita tawakal, ya, kita tawakal hanya kepada Allah. Tawakal termasuk ibadah. Tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita al-khawf ya, kita memiliki rasa takut, kita hanya takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khawf, al-khasyah, ar-raja dan sebagainya. Amalan yang tidak nampak, baik nampak atau tidak nampak, harus kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin, diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ketiga ya. Ayat ketiga yang disebutkan oleh penulis di sini ya, adalah dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 ya. Quran surah Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Dan Allah telah memerintahkan ya, Allah telah memerintahkan supaya engkau tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Allah telah memerintahkan supaya kalian tidak menyembah, tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Dan supaya berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kita supaya beribadah itu hanya kepada Allah SWT. Allah memerintahkan supaya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Dan Allah memerintahkan supaya kita berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Maka ya, sama seperti ayat-ayat sebelumnya, ayat ini menjelaskan tentang wajibnya kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah.
Menjelaskan tentang wajibnya kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah hati ya, ibadah hati, ibadah lisan ya, ibadah anggota badan, semuanya harus kita serahkan kepada Allah. Ibadah hati misalnya apa? Ibadah hati misalnya kita tawakal ya, kita ikhlas ya, kita memiliki rasa takut, al-khauf, al-khasyah, ar-raja, pengharapan dan sebagainya ya. Ibadah-ibadah hati kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah-ibadah lisan ya, ibadah lisan misalnya kita berzikir ya, kita tilawatul Quran dan selainnya. Ibadah-ibadah lisan kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ibadah berupa amalan anggota badan ya. Ya, kita melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, ya, kita melaksanakan ibadah haji, dan selainnya kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebenarnya ayat-ayat sebelumnya, ayat ini menjelaskan tentang wajibnya memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini menjelaskan juga kepada kita sebab ya. Sebab mengapa kita itu beribadah hanya kepada Allah. Apa sebabnya ya? Apa sebabnya kita beribadah itu hanya kepada Allah SWT? Sebabnya adalah karena Allah itu Rabb kita. Wa qad rabbuka. Allah adalah Rabb kita. Rabb itu maksudnya bagaimana? Rabb itu maksudnya adalah yang menciptakan kita. Rabb, Tuhan ya. Maksudnya Allah yang menciptakan kita, yang menghidupkan dan mematikan kita, yang memberikan rezeki kepada kita ya, itu Rabb kita ya. Karena Allah itu Rabb kita, dialah yang menciptakan kita, dia memberikan rezeki kepada kita, dialah ya yang menghidupkan dan mematikan kita. Maka kita menyembah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diperbolehkan kita menyembah matahari. Mengapa? Mengapa kita tidak boleh menyembah matahari? Karena matahari itu tidak menciptakan kita, tidak memberikan rezeki kepada kita, tidak ya menghidupkan dan mematikan kita, tidak ya. Maka ini dalam ayat disebutkan alasannya, apa sebab ya kita harus beribadah hanya kepada Allah ya. Berbeda dengan sesembahan dari selain Allah. Sesembahan dari selain Allah itu tidak ada yang bisa menciptakan ya. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki. Ya. Tidak ada yang bisa menghidupkan, tidak ada yang bisa mengatur alam semesta ini ya. Sesembahan dari selain Allah tidak ada yang bisa mengatur alam semesta ini, maka tidak berhak diibadahi. Tidak berhak untuk diibadahi. Karena itu Allah SWT berfirman dalam ayat yang lain, ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah saja. Wahai manusia, sembahlah Allah saja yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Sembahlah Allah saja yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Jadi Allah memerintahkan supaya manusia itu menyembah hanya kepada Allah. Sebabnya apa? Sebabnya karena Allah yang menciptakan mereka dan menciptakan orang-orang sebelum mereka. Ya. Maka siapa saja ya itu tidak berhak untuk kita sembah. Siapapun, bagaimanapun solehnya, bagaimanapun baiknya, itu tidak boleh untuk kita ibadahi, tidak boleh untuk kita sembah. Termasuk malaikat ya. Malaikat itu makhluk Allah yang tidak pernah berbuat dosa. Malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat kemaksiatan. Ya selalu taat kepada Allah SWT, selalu melaksanakan perintah Allah SWT, tidak pernah durhaka ya. Tidak pernah durhaka kepada Allah SWT.
itu pun tidak boleh kita sembah. Tidak boleh kita serahkan ibadah itu kepada malaikat, tidak boleh ya. Padahal mereka adalah makhluk yang sangat mulia ya. Malaikat itu makhluk yang sangat mulia, tidak pernah berbuat dosa. Sebagaimana Allah berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah durhaka kepada Allah. Malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah atas apa yang diperintahkan Allah, dan mereka selalu mengerjakan. Mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara malaikat itu ada yang tugasnya adalah senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu ada yang tugasnya selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, siang dan malam. Siang dan malam selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu malam, di waktu siang, tidak pernah bosan ya, tidak pernah letih dalam bertasbih kepada Allah. Sebenarnya Allah SWT berfirman, yusabbihuna al-laila wan-nahar wa hum la yas'amun. Mereka selalu bertasbih kepada Allah pada waktu malam dan siang. Mereka selalu bertasbih kepada Allah, memahasucikan Allah di waktu malam dan pada waktu siang, dan mereka tidak pernah bosan ya. Mereka tidak pernah bosan. Jadi mereka setiap malam, setiap siang itu selalu bertasbih kepada Allah. Ada yang tugasnya itu semata-mata bertasbih kepada Allah. Tugasnya semata-mata memahasucikan Allah. Setiap waktu ya, setiap malam dan setiap siang. Dan mereka tidak pernah bosan. Maka malaikat itu adalah makhluk yang sangat mulia. Itu pun kita tidak boleh beribadah kepada mereka. Kita tidak boleh menyembah malaikat. Tidak boleh menyerahkan ibadah kepada malaikat tersebut ya. Maka makhluk itu bagaimanapun solehnya, makhluk itu bagaimanapun baiknya, bagaimanapun mulianya, kita tidak boleh menyembahnya. Kita menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, para sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah bahwasanya tauhid itu memiliki dua rukun ya. Bahwasanya tauhid itu memiliki dua rukun. Tauhid itu memiliki dua rukun. Tauhid memiliki dua rukun. Yang pertama adalah an-nafyu ya. An-nafyu artinya meniadakan ya. An-nafyu artinya meniadakan. An-nafyu artinya meniadakan. Yang kedua adalah al-isbat ya. Yang kedua adalah al-isbat, yaitu menetapkan. An-nafyu dan al-isbat. An-nafyu artinya meniadakan, dan al-isbat maksudnya adalah menetapkan. Ini adalah dua rukun dari tauhid. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita mentauhidkan Allah SWT, kita harus nafi. Nafi itu meniadakan. Maksudnya kita meniadakan, kita mengingkari seluruh sesembahan dari selain Allah. Kita menafikan, kita mengingkari, kita meniadakan seluruh sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kita ingkari semuanya. Apa saja yang disembah, apa saja yang diibadahi dari selain Allah, kita ingkari semuanya. Apa saja yang disembah dari selain Allah, kita ingkari, kita nafikan, kita tiadakan. Itu namanya nafi. Kita menafikan. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah isbat. Isbat itu kita menetapkan. Menetapkan maksudnya bagaimana? Menetapkan maksudnya kita menetapkan bahwasanya yang berhak disembah kita tetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita menetapkan, meyakini
Dengan seyakin-yakinnya kita tetapkan bahwasanya Allah semata yang berhak untuk diibadahi. Allah yang berhak untuk disembah. Itu adalah dua rukun dari tauhid ya. Kalau seseorang bertauhid tapi masih mengakui ada sesembahan-sesembahan dari selain Allah, maka dia tidak benar dalam bertauhid. Seseorang mengaku bertauhid tapi dia tidak nafi maksudnya dia tidak meniadakan, tidak mengingkari sesembahan-sesembahan dari selain Allah ya. Dia mengaku bertauhid tapi masih mengakui ada sesembahan-sesembahan dari selain Allah, maka dia belum benar dalam bertauhid. Jadi kalau kita bertauhid, kita harus memiliki dua hal ya, ada dua rukun. Pertama adalah nafi, kita meniadakan, kita mengingkari seluruh sesembahan dari selain Allah. Setelah itu apa? Itsbat. Itsbat artinya kita menetapkan bahwasanya Allah semata yang berhak untuk diibadahi ya. Ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Yang demikian itu karena Allah dialah sesembahan yang hak. Yang demikian itu karena dialah Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Dan apa-apa yang mereka seru dari selain Allah, apa saja yang mereka seru, apa saja yang mereka sembah dari selain Allah, maka itu adalah sesembahan yang batil. Maka di sini Allah menetapkan bahwasanya Allah dialah semata satu-satunya sesembahan yang hak, satu-satunya sesembahan yang benar. Adapun apa yang mereka seru, apa yang mereka sembah dari selain Allah, itu adalah sesembahan yang batil. Kan bahwasanya tauhid itu harus ada nafi dan ada itsbat. Juga dalam kalimat la ilaha illallah, dalam kalimat la ilaha illallah itu ada nafi, ada itsbat. La ilaha artinya apa? La ilaha artinya tidak ada sesembahan. Tidak ada sesembahan. Tidak ada sesembahan berarti kita menafikan, kita meniadakan. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan. Itu namanya nafi. Kita meniadakan. Setelah itu kita itsbat illallah, kecuali hanya Allah. Illallah itu adalah itsbat. Kita menetapkan bahwasanya hanya Allah semata yang berhak untuk diibadahi. Ini dua rukun dari tauhid. Dan tauhid ya, tauhid atau kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah itu juga punya syarat-syarat ya, punya syarat. Sebagaimana tauhid ya, kalimat tauhid itu punya rukun-rukun, kalimat tauhid juga punya syarat ya, punya syarat-syarat. Sebagaimana salat juga punya syarat-syarat, punya rukun-rukun ya. Salat punya syarat-syarat, punya rukun-rukun. Puasa punya syarat-syarat, punya rukun-rukun ya. Haji juga gitu. Haji itu ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Dan juga kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah itu ada syarat-syaratnya dan ada rukun-rukunnya. Apa saja syarat kalimat la ilaha illallah? Syarat dari kalimat tauhid yang pertama adalah al-ilmu. Syarat pertama adalah al-ilmu. Yang pertama adalah seorang itu al-ilmu, yaitu mengetahui. Ilmu itu mengetahui atau mengilmui gitu ya. Maksudnya adalah bahwasanya ketika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus mengetahui maknanya dan mengetahui konsekuensinya. Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mengetahui, berilmu tentang maknanya dan berilmu tentang konsekuensinya. Yaitu tidak sekedar apa? Tidak sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi ketika mengucapkan la ilaha illallah itu harus apa? Harus memahami maknanya.
dan memahami konsekuensinya. Tapi kalau sekadar mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak memahami artinya, tidak memahami maknanya, tidak memahami konsekuensinya, maka itu tidak bermanfaat ya. Tidak bermanfaat. Seseorang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak tahu maknanya apa. Dia tidak tahu maknanya. Padahal makna la ilaha illallah itu apa? Makna la ilaha illallah tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Tidak ada sesembahan yang benar, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak memahami maknanya, maka bisa jadi dia akan tetap beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tetap memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia tidak memahami maknanya. Padahal makna la ilaha illallah itu seseorang yang meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau seseorang mengucapkan kalimat tersebut, dia harus beribadah itu hanya kepada Allah. Konsekuensinya kalau mengucapkan la ilaha illallah, dia harus memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini adalah syarat pertama. Seorang ketika mengucapkan la ilaha illallah harus berilmu, yaitu mengetahui maknanya, memahami maknanya, dan memahami konsekuensinya. Ya, maknanya adalah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar, tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan konsekuensinya apa? Konsekuensinya seseorang harus menyerahkan ibadah, seseorang harus menunjukkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, syarat kedua adalah al-yaqin. Syarat kedua adalah al-yaqin. Al-yaqin artinya seorang yakin ya, meyakininya. Seorang meyakininya ya. Jadi meyakini apa? Meyakini makna kalimat la ilaha illallah tersebut ya. Dia meyakini makna kalimat la ilaha illallah tersebut. Meyakini maksudnya tidak ragu-ragu ya. Meyakini tidak ragu-ragu. Dia harus yakin bahwasanya Allah dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah dialah yang berhak untuk diibadahi. Tidak yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ragu-ragu, maka ya tidak berguna ketika dia mengucapkan kalimat tersebut ya. Harus yakin, jangan sampai ragu-ragu. Termasuk pula ketika kita mengimani tentang adanya hari akhir, kita harus yakin ya. Ketika kita mengimani hari akhir, kita harus yakin, jangan sampai ada keraguan ya tentang adanya hari kiamat. Yakin dengan seyakin-yakinnya, jangan sampai ragu-ragu. Kalau ragu-ragu berarti belum beriman dengan sebenarnya ya. Kalau ragu-ragu tentang adanya hari kiamat berarti belum beriman ya, belum beriman dengan keimanan yang sebenarnya ya. Dan juga misalnya kita wajib beriman pada para malaikat ya. Kita wajib beriman kepada para malaikat. Maka kita yakin dengan seyakin-yakinnya tanpa keraguan tentang adanya para malaikat. Jangan sampai ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu tentang adanya malaikat, berarti kita belum beriman dengan sebenar-benarnya. Kita beriman tentang adanya adab dan nikmat kubur ya. Ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya tentang adanya nikmat kubur dan siksa kubur tersebut. Jangan sampai ragu-ragu. Kalau ragu-ragu berarti belum beriman dengan keimanan yang benar ya. Termasuk dalam kalimat la ilaha illallah. Kita meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya. Jangan sampai ada keraguan. Kalau ada keraguan dalam hal tersebut, maka ya kita belum beriman dengan sebenarnya. Ya. Belum memenuhi persyaratannya. Karena persyaratannya adalah harus yakin. Kemudian syarat ketiga adalah al-ikhlas.
Cara ketiga adalah al-ikhlas. Ikhlas itu maksudnya ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita harus ikhlas. Maksudnya kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas artinya kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi kita masih menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi masih melakukan perbuatan syirik, berarti dia tidak ikhlas dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Dia tidak murni dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Dia harus memurnikan ibadah, menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang keempat adalah as-sidqu. As-sidqu artinya jujur ya. As-sidqu artinya jujur. Jujur itu maksudnya seseorang ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus ya jujur dari dalam hatinya ya. Jujur dari dalam hatinya maksudnya tidak mendustakan. Kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi hatinya mendustakan maknanya, mendustakan konsekuensinya, maka ya ucapan la ilaha illallah tersebut tidak ada manfaatnya baginya ya, tidak ada manfaat baginya. Dia mendustakan maknanya. Meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah tapi dia mendustakan maknanya. Dia mendustakan konsekuensinya. Dia mendustakan bahwasanya Allah itu yang berhak diibadahi. Dia mendustakan hal tersebut, tidak percaya ya. Maka ini tidak bermanfaat baginya ya. Kemudian yang syarat yang kelima adalah al-mahabbah ya. Al-mahabbah artinya cinta ya. Al-mahabbah artinya cinta. Cinta maksudnya di sini adalah ketika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus cinta terhadap kalimat tersebut ya. Dia cinta dengan kalimat tauhid. Dia cinta dengan makna kalimat la ilaha illallah. Dia cinta dengan konsekuensi dari la ilaha illallah. Dia cinta dengan hal tersebut. Jangan sampai membenci ya. Jangan sampai membenci kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai membenci makna la ilaha illallah. Jangan sampai membenci konsekuensi dari la ilaha illallah. Kalau seorang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia membenci kalimat tersebut ya. Dia membenci kalimat tauhid atau membenci maknanya atau membenci konsekuensinya, maka tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya dia mengucapkan kalimat tersebut, tidak ada gunanya. Maka syaratnya apa? Syarat dari kalimat la ilaha illallah adalah seorang memiliki mahabbah, cinta dengan hal tersebut ya. Kemudian syarat yang keenam adalah al-inqiyad. Syarat yang keenam adalah al-inqiyad. Al-inqiyad itu maksudnya tunduk dan patuh ya. Al-inqiyad artinya tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh maksudnya tunduk dan patuh kepada konsekuensi dari la ilaha illallah. Harus tunduk dan patuh. Kalau seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia harus tunduk kepada konsekuensinya. Apa konsekuensi kalimat la ilaha illallah? Konsekuensinya seseorang harus menyerahkan seluruh ibadah hanya kepada Allah SWT. Dia harus menyerahkan seluruh ibadah hanya kepada Allah SWT. Ini konsekuensinya. Dia harus tunduk dengan hal tersebut. Dia patuh dengan hal tersebut. Kalau seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dia tidak patuh kepada konsekuensinya,
dia tidak tunduk kepada konsekuensinya, ya, maka ini tidak bermanfaat baginya. Kemudian yang ketujuh, ya, syarat la ilaha illallah yang ketujuh adalah al-qabul, ya. Al-qabul artinya menerima, ya. Al-qabul artinya menerima. Menerima di sini maksudnya tidak menolak, gitu ya. Tidak menolak. Jangan sampai menolak kalimat tauhid, jangan sampai menolak maknanya, jangan sampai menolak konsekuensinya. Harus dia terima dengan sebenar-benar penerimaan. Dia berpegang teguh dengan kalimat tersebut, dia terima maknanya, dia terima konsekuensinya, dia serahkan ibadah hanya kepada Allah. Barulah ketika itu dia, ya, disebut dengan, ya, berpegang dengan kalimat tauhid. Kemudian yang terakhir adalah al-kufru bima yu'badu min dunillah. Al-kufru bima yu'badu min dunillah. Syarat yang ke-8 adalah seorang kufur, mengingkari seluruh sesembahan dari selain Allah. Kufur kepada seluruh sesembahan dari selain Allah, mengingkari seluruh sesembahan dari selain Allah. Ya, mengingkari seluruh penyembahan kepada selain Allah. Jangan sampai seseorang mengakui ada sesembahan dari selain Allah. Ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dari selain Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi dari selain Allah SWT. Jangan sampai meyakini ada sesembahan lain. Jangan sampai meyakini ada yang berhak diibadahi dari selain Allah. Dia menetapkan bahwasanya Allah semata yang berhak untuk diibadahi, ya. Masyarul muslimin, jemaah sekalian Allah SWT, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini, sedikit berkaitan dengan pembahasan tauhid dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beberapa faedah yang bisa kita pelajari, semoga menjadikan manfaat untuk diri kami pribadi dan juga jemaah sekalian.